Oke. Ya. Oh itu belum ya, si Henry. Ini Sar, ada di Ya. buku cetak ada tulisan. Kan Oke. dikasih taunya 3 metil butana, tapi katanya namanya salah, harusnya 2 metil butana. Tapi Oke. nggak dikasih tahu strukturnya, itu cara nentuinnya gimana ya, Sar? Oke. Kita mulai dari sana ya. Kalau di chat, masih di grup, linknya udah ini kan, udah kekirim kan ya. Nah, 3 metil butana. Nah, ini cara membuatnya itu adalah yang kita lakukan, membuat yang dari belakang dulu, dari yang utama, yang ini ya, yang utama. Yang utama ini, Layarnya nggak kelihatan, Pak? yes. Belum share screen. Screen-nya belum muncul, Sar. Pantesan, oke. Iya, maaf. Yang 3 metil butana mah gampang, Dik. Soalnya kan itu mah urutan doang. Yang Iya, oke. 2,3 dimetil propana, Sar. Oke. 2,3 Dimetil propana. propana. Oke, saya minta 30 detik sebentar ya. Mau ngasihin barang dulu. Hai Shanat. Si Shan lu pakai mic gak sih, Shan? Ya rap Kita banget. ngomong apa Shan? Kumur-kumur gitu, Shan. Kami jadi, Cek. Hah? Kami jadi. Jadi Iya. Oke. Nah, ini 2,3 dimetil propana ya. Oke. Kita bermula dari yang utama dulu. Yang utama. Nah, yang utama ini propana 3 karbon kan? Nah, kita buat 3. 1, 2, 3. By the way, Henry kemana? Lain ya. Saya Oke. udah lain gak dijawab. Lanjut aja, Sar. Ya, oke. Nah, ini 3 karbon. Nah, kemudian kita langsung pakai nomor bebas. Kalau dari nama ke struktur itu lebih enak ya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian di sini langsung aja metil kan 1 ya. Berarti nomornya 2, ada 2, dia nempel di nomor yang ketiga. Berarti 2 dan nomor 3. Nah, sekarang kita analisa, benar nggak? Apakah ada koreksi? Nah, kita perhatikan, kita buat aturan yang terpanjang. Nah, yang terpanjang itu 1, 2, 3, 4. Jadi, yang ini yang terpanjang. Dimengerti ya? Nah, kemudian penomorannya dari mana? Mau dari ujung yang sini, 1, 2, 3, 4, atau dari ujung yang bawah. Kalau yang bawah nggak bisa. Kenapa? Bukan nggak bisa, karena nomornya yang, jadi nanti branch-nya, cabangnya itu nomor gede. Kan 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi namanya di sini adalah 2 metil butana. Nah, seperti itu, Richard. Oke, ada pertanyaan lagi. Lanjut. Nah, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu. Udah sih, paling tadi disuruh gambar isomer, struktur isomer. Nah, oke, kita struktur isomer ya. Nah, untuk struktur isomer, sekarang kita mau lihat kalau dari kata isomer itu iso itu sama, kemudian mer itu merujuk ke kata apa gitu, artinya dia bagian. Jadi dia memiliki bagian yang sama. Nah, bagian yang sama itu apa? Bagian yang sama adalah berkaitan sama rumus molekulnya.
rumus molekulnya. Nah, rumus molekulnya ini contoh kita buat alkana. Untuk menentukan isomernya berarti kita harus urut. Contoh misalkan kalau 1C kemungkinannya ya ini karena cuma 1C, C berarti semuanya H-nya 4. Nah, kalau 2C susunannya C dan C. Nah, di sini udah nggak bisa lagi untuk kalau dimodif mau digabung bongkar pasang yang lain kayak gimana, udah nggak bisa. Nah, sekarang kalau yang 3C ini seperti ini, terus udah nggak ada yang bisa yang lain lagi ya untuk yang isomernya. Berarti ini 1, di sini 1, untuk yang 2 karbon 1, yang ini juga 1 ya. Nah, sekarang 4C. Kalau 4C, maka di sini 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang 4C ini masih bisa diatur sedemikian rupa supaya susunan C-nya beda. Nah, 1, 2, 3, terus di sini. Nah, di sini mau dibilang isomernya ada 2 isomer. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi ini CH3, CH2, CH2, CH3, 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 CH. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjut ke 5 karbon. Jadi prinsipnya itu adalah mengurutkan supaya pertama dari yang panjang dulu, nah kemudian dipasang-pasangin ya ke cabang-cabang. Nanti Sir kalau misalnya disuruh gambar kayak gitu, tahu Ya. CH3, CH2-nya dari mana? CH, Oke. CH1 atau CH2? Ya, saya mengerti pertanyaannya. Nah, sekarang contoh misalkan saya belum melanjutin yang 5 karbon. Jadi kalau kayak gini, cara menentukan jumlahannya bagaimana? Kita lihat, C itu adalah karbon itu grup 4 ya. Nah, jadi patokan dari grup 4 itu. Jadi grup 4. Nah, sekarang kalau ketika grup 4 artinya dia bisa membentuk ikatan sebanyak 4. Gitu ya. Kita hitung C di sini. C di sini udah terbentuk ikatan berapa? 1. Nah, berarti kita tulis di sini H-nya 3, sisanya dengan H. Nah, di sini sekarang C di sini dia mengikat ada bondingnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti H-nya di sini udah ada 3. 1, 2, 3. Oke, berarti H-nya cuma 1. Karena untuk menjadi 4. Nah, coba tentukan Sananta kalau di sini H-nya ada berapa? 3. Yes, di sini H-nya ada berapa? 3. Hati-hati, karena di sini 1, 2, 3, betul tadi 1. Karena dia sudah terikat 3 ikatan. Jadi H-nya 1. Oh, iya. Ya. Nah, sekarang coba lagi Sananta ini berapa H-nya? Tunggu, Sir, kenapa yang ini 2, yang Yang mana 2? yang di atas sendiri? Yang di atas, yang di atas, sorry, itu mah untuk menghitung. Jadi yang ini mah untuk menghitung C di sini. Nah, ini kalau yang ini belum dihitung. Oh, itu 1. Iya. Itu 1, berarti H-nya berapa? H-nya berapa dia? 3. Yes. Benar. Yang ini H-nya berapa? Benar. Di sini garisnya 1. Berarti H-nya? 3. Yes. Ini garisnya ada berapa? 4. 4. Ada H nggak? Enggak. Oke, good. Berarti ini H-nya berapa? Ini H-nya berapa? Yang di sini dulu H-nya berapa? 1. Eits, hati-hati. Ini 1, 3. garisnya 1, jadi ini 3. Ini 1 apa tadi? Bondingnya 1, totalnya harus 4. H-nya 3.
Oh iya, iya. Digambar infonya Sir sama HH-nya supaya kebayang. Kenapa? Digambar sama bon-bon H-nya juga aja sekalian supaya kebayang gitu. Oh, boleh. Nah, yang ini berarti H ini ya. H dengan H dengan H terus H ini C ini H C ini H 3. Jadi totalnya selalu 4. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, ketika muncul kita diskusi, muncul pertanyaan kita diskusi. Nah, kayak gini. Kebayang ya? Nah, kita lanjut ke yang isomer ya. Isomer tapi 5 karbon sekarang. 5 karbon. Nah, kalau isomer 5 karbon berarti kita mau buat pertama rantainya yang panjang dulu. Panjangnya udah maksimal 1 2 3 4 5. Oke, yang kedua caranya panjang maksimalnya 4. Kan tinggal 1C. Nah, ini dimasukkan jangan di ujung. Karena kenapa? Kalau di ujung nanti yang rantai terpanjangnya nanti tetap 5. Gitu ya. Yang ini disebut pentana, yang ini juga disebut pentana juga karena rantai terpanjangnya 5 walaupun ininya bengkok ke bawah gitu ya. Nah, berarti nggak boleh ke ujung sama ujung. Nah, itu terlarang ya. Itu karbon terlarang. Jadi ikatan terlarang ya. Tanah terlarang. Nah, sekarang ini di sini misalkan. Nah, di sini boleh. Nah, bagaimana kalau misalkan kan kita bisa maksudnya kalau ngerunut kan ini kalau di sini gimana gitu kan? Ini misal 1 2 3 4. Nah, ini gini. Ini ternyata ini dan ini sama. Taunya dari mana? Ketika kita ngecek nama, itu yang simpelnya. Contoh, misalkan ini namanya pentana, kemudian yang bawah, kita cari yang terpanjang ya, ini 4. Jadi namanya butana. Nah, butana nomor berapa? Oke, kok butana nomor berapa? Nah, ini cabangnya adalah, oke ada yang masuk. Oke, halo Hen. Saya lanjut dulu ya. Nah, udah masuk kan? Loh, belum masuk ya? Oh, udah, oke. Asu si Richard nge-copy apa ya? Saya ini ya, saya lanjut ya. Nanti ini direkam, nanti beberapa menit ke belakang, nanti Richard bisa lihat ya. Richard lagi, Henry bisa lihat. Oke, Pak. Nah, ini kalau antara yang ini dengan yang ini itu sama. Kita cek dari namanya. Namanya yang terpanjang butana, ini juga yang terpanjang juga butana juga ya. Hanya yang membedakan penomorannya, tapi penomorannya udah ada rule-nya itu rule-nya itu kita kasih nomor supaya cabangnya itu menjadi yang terkecil. Nah, di sini nomornya 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 2 kan terkecil. Nah, kita sebaliknya juga ini juga sama. 1, 2, 3, 4. Nah, ketika kita memberi nama, berarti ini kan 2 metil. Nah, ininya juga 2 metil. Walaupun C-nya itu seolah-olah nempel di C yang berbeda. Kalau ini kan seolah-olah nomor 2. Ini mah seolah-olah nomor 3 kalau dihitung dari sini. 1, 2, 3. Gitu ya. Tapi untuk pemberian nama itu sangat bergantung pada aturannya. Aturannya itu cabangnya itu harus berada di nomor kecil, tidak boleh di nomor besar. Jadi oleh karena aturan itu, nah maka senyawa ini sama senyawanya. Oke ya. Nah, jadi kalau seandainya kita berpikir ini C-nya pindah ke sini, boleh. Tetapi itu hanya molekul yang sama. Kenapa? Karena molekul yang kiri dan yang kanan itu hanya perputaran 180 derajat. Dia diputer. Gitu kan? Jadi sama persis.
Nah, berarti ini isomernya berapa? Isomer pertama, isomer yang kedua. Nah, kita mau lihat isomer yang ketiga. Nah, isomer yang ketiga itu tadi rantainya yang panjang udah 4. Kalau kan ini 5 karbon panjang, ini 4 karbon panjang. Nah, yang berikutnya sekarang adalah 3 karbon yang panjang. Berarti 3 karbon yang panjang. Nah, sekarang ini kan ada 2 karbon nih, karena totalnya harus 5 karbon. Nah, dengan totalnya 5 karbon, kita harus memasangkan C-nya 2C di mana? Misalkan di sini C, di sini C. Udah, ini ketemu. Nah, ini nanti akan kita beri nama. Oke, supaya ada supaya ada waktu untuk kita saling feedback. Nah, ini coba tulis namanya apa namanya? Tulis namanya. Saya tak mau ambil minum dulu ya. Cari namanya apa? Namanya apa guys? 2,2 Ibu. dimetil. 2 dimetilpropana. Ini teh ngomongin apa, boy? Ya itu deh, yang di slide apa itu namanya? Makanya mana teh WA masuk retard. Enggak, WA gue masuk, tapi HP gue di bawah malah sambil. Jadi Ya teknik udah. kan, WA. Ya udah. Propanatnya 5 ya? Apa? Propana Propana 3. Propana. Malah ngasih trigono si Richard GG. Terus Pentana 5. Kak, Apa? Propana 3. kenapa Butana 4. fisika gue nggak bisa di ini ya, Javanya? Mungkin Dia nggak Javanya bisa masuk sih atau bukan yang paling baru kali. Gue bisa kok. Udah dia baru download baru download gagal Lu download Javnya nggak? Jav ya, jarnya. download. Kalau yang gue teh kan langsung download, ekstrak, nggak diekstrak juga bisa lah. Ya si Sian udah gue kasih videonya sama persis, nggak bisa Kenapa? Tulisannya apa? Emang menyedihkan. Unable to install. Padahal sebelumnya tuh udah install apa successful gitu lah. Kata gue sih Unable to install laptopnya itu sih udah install. kentang. Paling gini lu ke search tab, terus lu search uninstall. Enggak Iya. tos. Kalau misalnya ada 2 software yang sama kayak gitu, kayak Java gitu, nanti malah jadi ke-update dah kalau pencet install juga gue kayak gitu dah. Gue udah ada Java, kan udah ada Java, tapi gue download lagi malah jadi ada tulisan ada older version of Java, mau di uninstall gak ada tulisan gitunya. Nah, yang kalau Si misalnya Sian kemarin pencetnya enggak. kalau versinya sama mah enggak kan? Kalau versi sama mah tetap dia error gitu. Ya udah uninstall dua-duanya Sian. Ya kalau enggak satu. Dulu mah Java teh cuma buat main Minecraft anjir. Ini teh nggak guna sih ya yang Java itu. Buat apa sih? Kelas beneran. Buat program Cuma itu bener- buat cuma jalan buat program. inersianya doang, dah. Yang tahu mah Iya. gampang. Tidak next. Oke. Oke, next. Apa? Matematika ya? Enggak. Oke. Fisika. Fisika. Oh, oke. Nah, di sini coba namanya udah ketemu. Namanya apa? 2, 3. 2,2 Ya. dimetil propana. Yes, benar ya. Karena sekarang yang terpanjangnya yang utama adalah 3. Gitu kan? 1, 2, 3. Penomorannya dari kiri dan kanan sama. Dan metilnya ada 2 ya. Ini metil, ini juga metil. Makanya ada di dan kita beri nomor 2 dan 2. Oke ya. Nah, kita ada aja punya pemikiran, oh Pak, ini kan masih bisa ini dimodif, namanya kita modif ya. Modif ditaruh di sini, Pak. Kan bisa gitu. Oke, kita coba lakukan ya. Nah, kalau kita melakukan hal itu, kita lihat kan C-nya ke bawah ada 2 jadinya ya. Nah, di sini itu akan kembali sama dengan ini, dengan yang atasnya. Kenapa? Karena aturannya adalah pemberian nama yaitu selalu berasal dari yang pertama, rantai terpanjangnya berapa. Gitu kan? Nah, ini rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4. Nah, nama rantai terpanjangnya butana. Kemudian di sini ada metilnya. Metilnya kan harus nomor pendek. Kalau ngitungnya dari bawah, metilnya nomor 3. Nggak bisa. Itu nggak sesuai dengan rule. Di sini maka namanya 2 metil. Nah, ini sama persis dengan yang ini. Betul ya? Oke, nah sekarang ada nggak modifikasi lain kalau misalkan rantainya
yang terpanjangnya 2. Nah, udah makin nggak bener lagi nih. Kalau misalkan rantainya 2, nanti 3 karbon kan, mau dipasang di sini, misalnya di sini, di sini, di sini. Nah, ini coba nomor 4 ini kira-kira sama dengan siapa? Dengan nomor 1, 2, atau 3? 2. Yes, nomor 2. Karena langsung dia 4 kan, rantai terpanjangnya 4. Nah, ini nomor 1, ini nomor 2. Sorry. Penomoran ini 1, nomor 2. Sama ya, 2 metil butana. Kayak gitu. Nah, oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau yang pentena juga sama ya, Sar? Pentena, Cuma oke. beda di bondnya doang, ada yang 2 gitu. Iya. Nah, kalau pentena, jadi dia variasinya jadi lebih banyak. Karena ditambah kemungkinan yang rangkapnya berpindah-pindah. Oke, kita bahas aja ya. Nah, jadi kalau misalkan pentena, jadi dia punya C5H10. Pertama, C-nya 5. Kemudian kita tempatkan posisi ikatan rangkapnya di sini, setelah C nomor 1. Oke, nah itu udah. Nah, terus kalau kayak gini, ini nomor 2, masih boleh. Nah, sekarang kita punya pemikiran, bisa dong bahwa ini bisa dipindah ke sini kan? Nah, kita pindahkan. 1, 2, it's. Nah, tapi yang nanti ada yang sama. Nanti ini bisa dong ditambahin, dipindahin ke sini gitu kan? Diterusin, Nah, ini jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ini ke sini. Nah, sekarang ini ada aturan, kita pernah memberikan penamaan. Namanya apa yang di atas? Pentena. Berarti berapa pentena? 1, Yes. Kalau yang bawah? 2, 2. Ya, 2 pentena. Yang bawah lagi? 2, 2. Yes. Nah, yang bawah lagi? 1. 1. Oke. Berarti perlu dipakai bahwa patokan bahwa double bondnya itu paling kecil ya. Ini setelah nomor karbon nomor 1, ini karbon nomor 2. Kayak gitu ya. Berarti yang ini kita coret karena sama. Berarti ini kalau yang panjang dari pentena, dia memiliki 2 isomer ya. Nah, sekarang kita modif lagi. Sekarang 4. 4 ya. Kalau 4, ini kita kasih rantai ikatan rangkapnya di nomor ini. Ini bisa dong pindah ke sini ya. Nah, kita buat di sini rantainya di sini begini. Kalau rantainya pindah ke sini sama nggak dengan sebelumnya? Sama. Sama, tuh. Nah, di sini udah 4, tinggal sisa 1 karbon, kita pasangin kembali, jangan di ujung ya. Pokoknya itu ujung itu adalah terlarang. Ujung-ujung itu terlarang ya, seperti cinta terlarang ya, tanah terlarang. Nah, jadi nggak boleh diapa-apain. Jadi harus di tengah-tengah. Mulai nomor 2, C di sini. Oke. Jadi kemudian saya berpikir, oh ini masih memungkinkan dong untuk di sini. Ya kita coba. Nah, kita coba C, 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 C. Ya ini C di sini. Ya. Nah, gimana kalau misalkan dimasukin lagi? Eits, hati-hati. Kalau di ujung itu terlarang. Nah, kemudian kita masuk ke yang C di sini. Ini 4C. Nah, sekarang masuk ke C di sini. Tada. Nah, sekarang saya pindahkan ke sini, boleh nggak? Ya, boleh. Kita lihat nanti ya. Nah, tada. Udah. Nah, sekarang kita beri nama. Coba yang ini kasih nama, yang di sini. Come on, guys. Kasih nama. Biar makin lama makin cepat. 2 metil, 1 pentana. 1 pentana. Penwantin. Hati-hati. Jumlah karbon terpanjangnya Pentena. bukan 5 lagi. Oh iya, 4. Iya. Butena. Butena ya. Ya, butena. E-na, berarti dia menunjukkan ada double bond. Nah, kalian pakai, nanti jawabnya diminta pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Atau boleh dua-duanya? Nggak tahu. Nggak tahu ya, oke. Jadi kalau misalkan sampai but one in juga nggak masalah ya. Yang penting tetap angka das, angka satunya. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Inggris itu ada 2 versi,
2 metil, kemudian ini bisa bilang but 1 ini. Kemudian bisa juga sama mirip 2 metil, kemudian 1 butene. Ya. Oke. Nah, yang sekarang yang ini namanya apa? Sebutkan. Yang ini. 2 met. 2 metil, Tiga 2 tiga pentana. tiga metil 2 pentana. Pentena. Oh, 3. 2 dong. Oke. Oh iya, Oke. 2 salah. 2, oke. Berarti ini enggak ya? 2 metil, 2 butena. yes, Iya, 2 2 butena ya. Karena sebenarnya ngitung dari sini juga boleh, ngitung dari sini boleh. Nah, karena sama ngitungnya dua-dua, nah kita lihat ada cabang enggak kayak gitu ya. Berarti tetap berasal dari kiri hitungnya. Karena di situ ada cabang, gitu ya. Oke. Jadi kalau nama 3 metil 2 butena itu adalah salah, gitu ya. Nah, sekarang yang ini namanya apa? Sama. Yes, betul, sama. 2 metil, 2 2 butena. butena. Oke, berarti ini kita coret karena sama dengan di atas. Yang ini sekarang. Satu metil 3 butena gitu. Atau kebalik, nggak tahu. Kebalikannya, nggak tahu. Yes, betul. Bisa kebalik ya. Bisa 3 metil, Iya benar. apa? Dua-duanya benar ya. 1 butena. Nah, enggak. Oh. Yang atas salah. Jadi yang prioritas adalah double bond. Double bond. Ya, double bondnya itu prioritas ya, double bond. Berarti mau nggak mau ini nomor 1. Karena oke, jadi branch cabang itu prioritas terakhir. Nah, jadi kalau ada double bond kita utamakan dia nomor pendek ya. Jadi memang bisa 1, 2, 3, nomor 3, tapi itu tidak menjadi kesepakatan. Yang menjadi kesepakatan itu adalah kalau si karbonnya dengan nomor yang kecil yang punya double bond, gitu ya. Oke, setelah itu berarti ini kita mau coba hitung ya, ada berapa. Jadi untuk yang pentena 1, 2, kemudian ini 3, ini 4, ini 5. Oke, berarti kita namakan ada 5 isomer. 5 isomer ya. Nah, sekarang dengan 5 isomer ini, ada isomer yang lain, kita udah nggak bisa lihat karena yang terantai terpanjang. Kita berpikirnya tadi 5 karbon, 4 karbon. 4 karbon sudah habis kemungkinannya. Nah, sekarang kemungkinan 3 karbon. Nah, kita gambar 3 karbon, 1, 2, 3. Kalau 3 karbon, double bondnya ya bisa di kiri, bisa di kanannya ya, akan sama saja. Nah, sekarang tinggal sisa 2 karbon nih. Saya pasangkan begini. Coba kasih namanya apa? 2,2 metil 1 pentena. Pentena, butena. Oke. Ya, dimetil. Dimetil Oh, hati-hati. Kalau 3 karbon apa? Propane. Butena. Propana ya? Oh iya, salah. Ya, propana. Jadi propena. Nah, ini ada yang aneh nggak menurut kalian? Coba cari kejanggalannya apa? Ketemu nggak? Si double bondnya bisa jadi branch. Double bondnya bisa jadi branch. Oke. Memang kejanggalannya ada di branch, ada di sini. Tapi bukan itu maksudnya. Yang total karbonnya ikatannya ada berapa jadinya? 5. Iya, bisa nggak karbon itu 5 ikatan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena cuma 4. Cuman valensinya 4.
valensinya 4 dan dia harus di sekeliling karbon harus 8 dan nggak mungkin 10 ya. Nah, jadi ini molekul ini nggak ada ya, nggak ada ya. Jadi ini nggak bisa kita buat. Jadi ada, berarti ini kita coret ya, kita coret. Berarti kalau 3 udah nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak bisa tersusun ya, nggak bisa tersusun sesuai dengan bahwa C itu harus ngikat 4 ya. Ya memang demikian, karbon itu harus ngikat 4. Nah, sekarang ada berapa isomernya? Ada 5 jadi totalnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ngurutin dari 5 karbon panjangnya, kemudian 4 karbon, terus 1 karbon disip-sip di tengah-tengah, kayak gitu ya. Kebayang ya? Ada pertanyaan lagi? Kalau yang siklik Siklik yang mana? Oh. siklik ya, Yes. isomer siklik. Oke. Ada yang namanya isomer siklik boleh. Nah, ini kalau C5H10 ini kita namakan, kita buat siklik, itu juga bisa. Ini ya. Nah, coba kita hitung H-nya ada berapa. Ini H-nya ada berapa? 2 semua. 2 kali 5, 10. Yes, betul. 2 kali 5, 10. Hanya 2. Ingat ya, karbon itu mengikat 4 totalnya. Garisnya udah 2. Setiap C-nya berarti hanya 2. Sisanya itu mengisi itu. Oke, di sini seperti ini bisa. Ini termasuk isomer juga. Ya, isomer dari yang tadi. Boleh. Ya. Jadi isomernya ada 6. Nah, sekarang kita mau berbicara ruang lingkupnya apa saja isomer itu. Isomer itu dibagi-bagi lagi ya. Pertama ada isomer rantai ya. Ada isomer posisi. Ada isomer gugus fungsi. Nah, ini udah dibahas belum di kelas? Enggak, langsung tugas. Oh, langsung tugas. Oke. Ya, Kenapa? Barusan yang terakhir belum terdengar jelas. Kelas minggu kemarin, Sir. Oh, tugas minggu kemarin. Oke. Nah, mengenai isomer rantai itu seperti apa? Isomer rantai itu ini ketiga-tiganya itu memiliki rumus molekul yang sama. Ya, rumus molekul sama. Yang berbeda adalah dari segi rantai. Contoh, rantai itu terjadi di molekul, misalkan yang ini, nomor 3, molekul nomor 3, yang ini, itu berisomer dengan yang nomor 2. Ya, itu disebut isomer, oh sorry, bentar, yang ini. Yang ini ya. Kenapa? Karena rantainya beda. Rantainya ini adalah 1 pentena. 1 pentena itu 5 karbon. Kalau ini 1 butena. Berarti dia 4 karbon. Dan 1 karbonnya sebagai cabang. Nah, itulah isomer 1 dan 3. Itulah isomer rantai. Ya, isomer rantai. Jadi isomer rantai itu contohnya 1 dan 3. Ya. Kemudian isomer posisi gimana? Posisi. Namanya posisi itu cuma berbeda posisinya. Contoh. Berarti yang ini nomor 3 dan 4 itu posisi. Kenapa? Karena posisi metilnya nomor 2. Oke. Kemudian yang bawah metilnya adalah nomor 3. Ya, itu adalah posisi. Berarti 3 dan 4 itu contoh isomer posisi. Jadi kita compare 2. Jadi 3 dan 4. 3 dan 4. Nah, ada nggak isomer posisi yang lain? Ada. Contohnya 1 dan 2. 1 dan 2. Ini adalah rantai panjangnya sama, pentena, tapi posisinya ikatan rangkapnya beda. Ini posisi setelah nomor 1, ini setelah nomor 2 ya. Jadi 1 dan 2
itu adalah isomer posisi, isomer posisi. Nah, saya taruh bawah isomer 1 dan 2 atau 1 dan 2. Oke, kemudian gugus fungsi. Kalau gugus fungsi yang mana? Oke. Nah, ini gugus fungsinya beda, tapi rumusnya tetap sama. Nah, yang ini adalah kita mau buat yang mana saja. Yang nomor 6 dengan nomor 4. Kenapa? Atau nomor 6 dengan nomor 3 boleh. Itu isomer gugus fungsi. Kenapa? Karena gugus fungsinya beda. Di sini dia tunggal. Tapi di nomor 5 dan yang lainnya ada ikatan rangkap, yang lainnya tunggal. Nah, ini adalah isomer gugus fungsi. 4 dan 6 contohnya. Ya. 4 dan 6. Oke, ada pertanyaan lagi? Sir, tadi 4 sama 6 bedanya kenapa, Sir? Oke, karena gugus fungsinya beda, rumus molekulnya sama. Kita hitung di sini ini udah jelas C5H10. Tetapi di sini semuanya ini termasuk alkana. Sedangkan yang atas dia rantai terbuka, tapi dia ada ya, betul. Ya. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke yang pembahasan yang kemarin. Ada pertanyaan nggak? Yang lain silakan. Ada. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Nggak ada. Gimana? Udah. Ada ya? Udah ya? Oke. Nah, sekarang kita mau lihat. Kita mau lihat 4 dan 6. Nah, sekarang kita mau lihat kalau karbon primer tersier udah dibahas nggak ya yang kemarin ya? Udah, Sir. Udah ya, oke, kita loncat lagi. Oke, nah sekarang yang tadi saya mau pertegas, ini adalah dinamakan isomer struktur. Ya, jadi isomer struktur itu rumus molekulnya sama, strukturnya berbeda. Berbedanya dalam 3 kategori. Ada yang rantainya berbeda, ada yang secara posisinya berbeda. Bentar. Ininya out. Yau. Sebentar lagi. Aplikasinya lagi out tadi. Oke. Saya share screen lagi. Mana ya? Oh, ini. Oke. Berarti yang ini saya bilang tadi adalah ini tergolong isomer struktur. Ya, struktur. Nah, yang berbeda apanya dalam hal rantai? Jumlah C yang panjangnya, kemudian ada yang 5C, ada yang 4C. Kalau 4C dia memiliki satu karbon cabang. Posisinya atau gugus fungsinya, ya, itu namakan isomer struktur. Strukturnya yang berbeda. Tetapi yang sama apa? Yang sama adalah rumus molekulnya. Gitu ya. Nah, di dalam pembahasan, di dalam Word yang kemarin dikirim, itu ada namanya stereoisomer ya. Jadi namanya stereoisomer.
Nah, di sini ada yang namanya stereoisomer. Stereoisomer. Nah, kalau di sini yang dimaksud dengan stereoisomer itu sama lagi, isomer itu adalah rumus molekulnya sama. Yang sama. Kemudian yang berbeda apa? Yang berbeda itu stereo. Nah, kalau stereo kan ada namanya mono ya, mono stereo ada yang stereo. Nah, kalau yang stereo itu lebih ke 3 dimensi suaranya. Kan enak kalau ada mendengar suara stereo ya. Apalagi kalau nggak tahu sekarang istilahnya apa, suaranya itu kalau diputer, jadi di dalam otak kita itu kayak kebayang, oh suaranya ada di kanan, di depan, di belakang. Namanya apa? Kalau misalnya yang bisa muter-muter gitu, orang nyebutnya 8D, 8D. Oh, oke. Tapi kalau misalnya yang cuma kiri kanan doang mah surround sound. Surround sound, oke. Nah jadi, tapi ini mirip-mirip kayak gitu, tapi istilahnya mungkin kurang pas ya. Jadi cuma stereo ini yang dimaksud ini adalah berkaitan sama 3 dimensi, ya. Jadi surround ya, sekeliling. Jadi sekeliling ini 3 dimensi, gitu ya, 3 dimensi. Nah, kalau jadi yang sama itu adalah siapa yang siulan? Tos burungnya simpen. Oh iya. Maaf. Keluar Terbang kan. diterbang Fly. ya kan. Fly burungnya. Oke, nah kemudian 3D yang berbeda itu 3D-nya ya. Jadi isomer itu rumus molekulnya yang sama, kemudian 3D-nya yang berbeda. Oke, yang berbeda ini yang kita bahas di kelas 11 itu mencakup yaitu kita namakan geometrik isomer. Ya, cuma satu yang kita pelajari. Geometrik isomer. Ya, ini kelas 11. Nah, ada juga yang namanya optical isomer. Total stereoisomer cuma 2 tipe ya, geometrik sama optical. Yang ini dipelajari di kelas 12. Nanti wae ya. Nah, ojo keburu-buru. Nah, sekarang kalau yang berkaitan sama geometri kayak gimana? Oke, yang dimaksud geometri ini khusus terjadi di double bond. Berarti hanya di alkena. Nah, pertanyaannya apakah semua alkena memiliki geometri isomer? Enggak, ada persyaratannya lagi. Oke, persyaratannya apa? Jadi dia yang penting harus alkena, kemudian persyaratan yang pertama apa? Yang pertama adalah kita fokus kepada yang ikatan rangkapnya. Jadi ikatan rangkap kita cek di C yang satu, yang di sini. Kita cek di sini, C di sini, dia harus mengikat yang berbeda. Misalkan X, misalkan Y. Nah, C yang satu lagi apa? Yang ini, mau X sama Y, asal berbeda ya. Walaupun ininya sama, itu ora popo ya, nggak masalah ya. Yang penting warna hijau itu ngikat beda, warna merah dia ngikat juga berbeda. Itu syaratnya. Nah, sekarang kita mau cek dia termasuk punya ikatan apa namanya? Termasuk punya geometrik isomer atau enggak ya. Contoh cek apakah satu pentena itu punya punya geometrik isomer enggak? Enggak. Oke. Nah, bagaimana kalau 2 pentena punya apa enggak? Ada. Enggak. Ada. Ada. Oke. Antena 3 pen oke ya. Pen ada 5. Ya? Yes. Nah, sekarang untuk lebih detailnya kita gambar ya. Kalau misalkan satu pentena, berarti 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 1 di sini. Nah, sekarang kita lihat, kan fokusnya adalah di sini. Ya, C. Jadi satu-satu C. C-nya di sini ngikat 2H ya. Ini H, ini H.
Udah kita cek, kalau salah satu C dari ikatan rangkap, dia mengikat yang sama, udah syaratnya gugur. Berarti dia nggak punya, geometriknya punya nggak? Kita bilang nggak punya. Nah, sekarang kalau dua pentena gimana? Pentena 5 karbon, terus ini nomor 2. Nah, kita cek fokus hanya ada di sekitar double bond. Ya, C-nya ngikat apa? Ngikat C, yang di sini ngikat H, gitu ya. Oke, persyaratan masuk dong. Ini X sama Y ya, beda ya, bukan X dan X. Kalau yang tadi sebelumnya kan ini X sama X atau Y sama Y, boleh. Nah, sekarang kita cek yang sebelahnya, kita cek yang ini. Nah, ngikatnya apa? Satu, yang ini CH2, CH3, terus dengan H. Beda kan? Nah, ini punya geometrical isomer. Kayak gitu ya. Nah, sekarang geometriknya apa sih yang isomer dimiliki? Yang dimiliki cuma 2, yaitu berkaitan sama seperti ini. Kalau ke atas semua, CC-nya, yang lain atau HH sendiri memisah sendiri, ini kita namakan cis. Namanya apa? Cis 2 pentena. Nah, kalau misalkan strukturnya seperti ini, C double bond, nah kemudian satu C-nya di sini di bawah, ini 2, satu di atas, ini H, ini namanya kita namakan ini teh trans berseberangan. Jadi namanya trans 2 pentena. Ya. Jadi penggunaan kata cis sama trans harus jelas. Kalau cis itu terletak di satu tempat. Nah, yang ini cis, cepret, nah, gitu kan. Cis, cepret. Nah, kalau yang ini trans, dia berseberangan. Trans berseberangan, transgender berseberangan dari gender yang ada. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Tahu? Enggak ya? Oke. Nah, kita sekarang jawab dari pertanyaan yang ada nih. Sir. Misalnya Ya. yang trans 2 pentena yang paling bawah, Ya. itu hanya yang kanan diganti sama C, bisa nggak, Sir? H yang kanan Diganti sama C. diganti. Iya, yang itu. Jadi, oke, ganti C gini. Iya, Bisa. Ya. tetap trans ya. Oke, tadi saya bilang bisanya dia memiliki geometrik ya. Nah, untuk nama cis transnya itu kalau ini aturannya udah beda, tapi prinsipnya sama. Ini teh masih untuk Cis, memudahkan kita namakan tetap trans, tetap trans. Bukan cis, Sir. Bukan cis, bukan. Nanti kalau nanti di tingkat yang lebih tinggi itu ada istilah Z sama E. Nah, kalau trans itu nanti diganti E. Nah, ini nanti namanya E. Jadi bukan ya. E berarti dia namanya apa nih? Coba. Ini kasih nama dong. E2 penten. Apa? Namanya apa? Tadi ulangi lagi. E2 pentena. Pentena, Sir. E2 pentena enggak, karena ada C di sini. Ini sebagai cabang. Oh. Iya, itu 2, 3. 3 metil. Yes. E3 metil. 3 metil. 2 pentena. 2, yes, pentena. Jadi nanti di istilah yang lebih lanjut itu pakai E kalau udah susah membedakannya. Nah, ini membedakannya apa? Adalah yang C-nya banyak. Ini banyak C atau nomor masanya ini 12. Ini nomor masanya 12. Kalau ini nomor masanya 12 sama 12, 24. Berarti yang besarnya itu ada posisi trans. Ini 12, ini total sama dengan 24. Gitu ya. Nah, kalau yang simple-simple ini kita bisa namakan cis, kita bisa namakan trans. Kalau cis itu identik sama Z nanti.
Tapi itu kuliah kalau ngambil yang kimia ya. Ini mah dijelasin sekarang. Oh, ternyata ada, tapi prinsipnya sama, namanya ada regulasi yang lain. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Sir, kalau optical isomer gimana, Sir? Oke. Good question. Nah, untuk isomer, untuk optical, itu adalah karena memang isomernya berupa cermin. Wih, ya. Jadi, bentuknya itu bercermin mereka. Jadi, karbon, misalkan, dia harus memiliki syarat satu, empat-empatnya berbeda. Ya, empat-empatnya berbeda, 4 bondingnya itu berbeda. Misal, di sini karena dia stereo, ya, stereo itu identik sama surround, berarti dia berkaitan sama 3D, surrounding, surround, nah ini 3D, ya tulisannya apa gitu, yang penting surround gitu ya, maksudnya saya ingin menulis seperti itu. Nah, ini ngikat yang berbeda, 4 yang berbeda. Jadi 4 yang berbeda itu adalah H1, dan dia kita menggambarkan harus 3D. Nah, 3D-nya gambarnya begini. Harus begini untuk menggambarkan bahwa dia 3 dimensi. Nah, ini dua garis seperti ini. Kemudian segitiga kayak gini. Jadi kasih tek, kita hapus. Nah, tek, tek. Nah, ini misalkan, oh saya salah, hanya nggak boleh 2. Nah, ini misalkan ini OH, terus ini Cl, misalkan ini CH3. Jadi, apa arti lambang ini? Lambang itu adalah karena si atomnya keluar dari kertas. Kalau yang ini garis-garis itu di dalam kertas, itu ya artinya ya. Berarti kalau yang ini itu adalah keluar kertas. Karena kita ingat. Jadi itu nonjol ya, yang bener. Yang garis-garis itu di belakang gitu, di belakang kertas. Yes, betul. Bentuknya persis seperti tripod. Bentuknya kelas 10 ini namanya apa? Ini yang pakai bola-bola itu loh. Yo, Apa sih? apa ya namanya? Kalau nggak bisa jawab berarti nilainya dikurangi di rapot kelas 10. Apa namanya? Apa ya? Tripod tuh kan? Ini tripod. Nah, istilah di kimianya apa? Oh, tripod mah listrik, salah bentar, bukan. Tripod. Ya, bentuknya kayak tripod kamera. Apa ya? Lupa. Oke, lupa ya. Tetrahedral. Iya, tetrahedral. Lulus ya. Nah, sekarang ini. Nah, sekarang ini cerminnya ya. Cerminnya. Jadi cerminnya apa? Ini kita gambar. Ini CH3. Kemudian, ini gambarnya kurang bagus. Ini C, jadi dia harus cermin ya, cermin. Ini, oke, ini Cl, ininya, oke, yang ini jadinya CH3. Terus ini garis OH, ini H. Oke, dia mengikat yang berbeda. Ya, oke. Dia syarat pertama dia harus ngikat 4, nggak boleh double bond, nggak boleh. Double bond itu nggak masuk syarat optical karena dia harus 4. Nah, kemudian syarat yang kedua, 4-4-nya harus berbeda. Itu dinamakan optical. Ya, optical. Nah, di sini, Pak, ini kok sama loh. Sorry, ini mah sama. Ini mah nggak jauh beda, hanya kayak cerminan doang. Memang kayak cerminan doang. Nah, tapi kalau kita lihat dimensinya, coba ya. Ini sudah main yang namanya 3 dimensi. Coba ini diputer ya, diputer 180 derajat. Ya, diputer 180 derajat. Yang ini kita putar. Yang ini kita putar. Nah, saya mau lihat, kita putar. Nah, sekarang jadinya gimana? Kalau diputar 180 derajat, nanti itu perubahannya itu nggak akan sama. Berarti Cl-nya ke sini, CH3-nya ke sini. Kebayang nggak
yang ini teh diputer, jadi ini diputer 180 derajat. Iya. Ya. Kebayang ya? Iya. Nah, sekarang yang Cl ini posisinya dengan ini, dia tuh bertumpuk gitu ya, bertumpuk dengan itu. Nah, artinya ini bukan senyawa yang sama, tapi senyawa yang berbeda. Jelas ya? Jadi inilah yang dinamakan optical isomer. Ya, nah, sir ini gunanya untuk apa? Wah, di dunia ini mah kepakainya di dunia obat-obatan, ya. Kita tahu biologi itu reaksinya enzimatis. Nah, namanya reaksi enzimatis dia harus sama klop dengan sesuatu tapi 3 dimensi. Nah, kayak gitu. Contoh ya. Contoh. Jadi ada yang namanya kalau kita makan nasi ini itu bagian terkecilnya itu adalah glukosa. Ya, glukosa. Nah, glukosa ini oleh badan itu diubah menjadi energi. Nah, sekarang glukosa yang ada di alam, thank you, Bu. 6 kali. Nah, energi ya, dia glukosa, ini isomernya apa? Kita nggak perlu tahu dulu ya. Ini hanya ngasih gambaran, ini mah terjadi di biologi, di kehidupan sehari-hari. Ini D-glukosa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita makan yang namanya L-glukosa? Nah, rasanya sama, manis. Ya. Tapi yang uniknya, ini tidak diolah oleh badan menjadi energi. Nah, coba bayangin, ini bisa dipakai untuk apa? Untuk orang-orang yang katakan kena penyakit diabetes. Ada kan susu untuk diabetes. Nah, kurang lebih dia pakai yang optikalnya, yang cerminnya, kayak gitu fungsinya. Oke, tapi ini nanti akan dibahas lebih detail di kelas 12. Ini mah hanya gambaran awal saja. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau yang mau diet, nah boleh lah ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, bentar, saya harus charger. Tunggu bentar, saya ambil charger sama ambil minum lagi. Lo hari Kamis, jadinya mau pergi jam berapa? 2. Oke. Berarti kita lesnya di mobil gitu? Tunggu. Bukan nyampein jam 2. Oh, nyampainya jam 2. Berarti kita Gak usah ikut loh. lesnya di Hari sana ini gitu? nggak apa-apa. Skip. Skip, anjir. 3 Duit kubu. aing, duit. 3 kubu, Tos. Apa? Kita kan nggak ditagih sih ya, Tos. Jadi 3 kubu. Balik 3 kubu siapa aja, Dan? Lagi ya, percaya lu. Parah kalau 3 kubu, parah banget. Tos kita les gak ditagih sih ya, Tos. Gak usah Buat bayar. video lagi nih teh. Iya, bener. Tos buat video tos. Iya, Her. Gak ditagih sih, kita gak usah bayar ya. Balik. Gue Keren, ditagih, Cuk. Gue ditagih ya, Dan. Apa sih? Oh, Apa mat. sih? Lu les mat juga, anjir. Apa sih? Si Andri sedih ya, Dan. Incoming. Ding. Si Celin yang susah mah, si Bebel mah kayaknya udah OTW lah, udah membaik. Si Celin parah. Aduh, si Selin. Kata gue sih yang menang OSIS gue ya. Iyalah, jelas. Ketos gue udah fix. Jelas. Pengalaman sebagai apa ya? Peserta dan Yang peserta Iya. OSIS. Enggak sih ya, pengalaman aing MPK sih ya, di atas ketua OSIS ya. Padahal tuh cuman duduk doang sih ya. Duduk diam dengerin udah itu beres aja. Dengerin juga enggak, aing mau ngobrol. Ya, gue denger rapat MPK online. Apaan sih? Tapi lumayan sih dapat nama.
Di Cat, atas OSIS tuh. Cat, Apa? kemarin lu sama si Sir Hengki dikasih ini Zoom nggak? Itu Dikasih. lu Gue lagi gute. Gak denger Itu apa-apa. Dengar. Hengki ya nggak ngomong apa-apa ya Dan, cuma ngasihin gue aja. Terus dia Sama. ngomong, oh iya Gua saya lupa nanya kan. ngomong. Kan gue nanya, Sir ini buat apa, Sir? Ini di invite. Oh, sekarang, Sir. Iya, Cina. Gue tuh Tapi- masuknya jam berapa? 8:30. Enggak mungkin. 7:30 Lu join nggak? join. Tentang apa? Cuman tinggal bentar lagi ya. Tentang apa? Malah main terus. Nggak tahu Udah tentang selesai apa. ini sekolahnya udah. Itu yang kata Dede itu yang paling bagus nggak? Bisa. Dimarahin naik. Cari ya. Yang mau foto di grup. Iya, nggak tahu deh, nggak ngeliat yang lain. Ini itu telurnya makan. Oke. Mau dibawa ke bawah. Ya, main Ada di pertanyaan lagi. Lagi lah satu lagi main. Ada pertanyaan lagi nggak? Gimana sih lagi les sambil main? Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi kita lanjut dari, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut dari yang ke soal-soal ya. Oke. Nah ini sekarang udah mulai bisa nih nomor 4 ya. Coba. Opat. Coba dipilih. Nah, pertanyaannya kayak gini nih. Hidrokarbon mana yang nggak punya isomer? Nah, coba kalau misalnya belum terpikir, ditebak aja dulu yang mana. A. Yang mana? Enggak, A punya. Kata saya D sih. Ada yang sudah menduga D, ada yang menduga A. Bentar. Kalau nggak C, D. Kalau nggak C, D. Oke. Kalau nggak C, ya kalau nggak C, D. C mah ada kali. Tadi kan jadiin contoh. Saya kan banyak pisan cuy. Iya. Oh ya betul. Nggak jadi, D. Benar. Ada D. kan D kalau nggak E lah. Nggak, bisa. D. D aja D lah. Udah Oke. Nah, Jago. jadi tadi kalau kita amati ya, yang tadi ada yang kita bahas yang berkaitan sama satu karbon nih. Satu karbon dianya cuma ini doang, 2 karbon ini, 3 karbon 1, 4 karbon makin banyak. Artinya kalau karbonnya banyak itu pasti kemungkinan memiliki isomer itu banyak. Nah di sini yang nggak memiliki isomer kira-kira yang paling sedikit siapa? Yang ini. Ya. Jadi C-nya cuma 3, 1, 2, 3. Ya, jadi akhirnya adalah E ya. Hati-hati. Karbonnya adalah karbon yang sedikit. Nah, kenapa yang ini? Oke, yang C4H8 kita bisa buat gini. C4H8 itu termasuk alkana atau alkena? Kena. Alkena. Berarti punya ikatan rangkap ya? Iya. Kita bisa buat seperti ini. C, 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 C. Ini C, 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 C. Ikatan rangkap di sini atau kita geser, yaitu di sini. Nah, sudah. Ini adalah isomer. Yap. Berarti yang D itu punya. Hanya nama isomernya apa jenisnya? Coba. Tadi. Posisi. Yes, posisi. Karena posisinya aja yang beda. Ya, ini nomor 1, ini nomor 2. Oke. Lanjut kita.
Sekarang nomor 5. Oke, nomor 5. Silakan. Nah, ini untuk membantu perlu digambar. Untuk membantu perlu digambar. Ini masalahnya ini harusnya di the name of alkene kali ya. Soalnya ini hexene. Bingung nggak? Cheese-nya sebelahan kan? Cheese Side-nya ini satu side. satu side. Iya. Bukan yang sebelahan kan yang sebelahan. Oh ya ya, sebelahan. Oke. X misalkan yang kayak gini misalkan. Bersebelahan. Sir, kalau yang hexane apaan, Sir? Oke. Pelarut, lol. Oke, ngerti. N-hexane pelarut karena percobaan si Tosca ini, Mas. N-hexane. Nah, N-hexane itu maksudnya N itu normal. Normal itu maksudnya rantai panjang, ya. Rantai panjang. Jadi yang dimaksud adalah C sebanyak 6 kali. Nah, maksudnya ini. Oh, ini benar, the name of alkene. Benar-benar the name of alkene, karena semuanya alkene semua sini. Yang mana? Mulai membingungkankah? Cyclo. Yes. Mantap. Bentuknya kayak gimana sih yang saya bingung. Kayak segi 6 meren. Yes. Segi 6. Nah, kalau segi 6 kita lihat haknya gimana? 10. Masing-masing. Sama 12. Iya, haknya 222 semua cyclo. Ya, haknya 222 semua. Nah, kemudian kalau hexene kan dia C6, formulanya kan CnH2n kan? Ini H12. Oke, ini sama. C6H12 dan ini juga C6H12. Oke, berarti isomer gitu ya. Kalau dia bukan siklo, pasti percayalah dia C6H14. Pasti mengacu ke sini. Kenapa? Kalau dia rantai terbuka dari siklo, ini kan ketambahan H, ini ketambahan H2. Ya, kalau terbuka. Ya, jadi kayak gitu. Oke, nah kita lanjut. Nomor 7. Nomor 7. Oke, nomor 7. A. Yang A. Oke, kita ini membantunya untuk supaya membantu kita perlu digambar ya. Oke, cara gambarnya hexene 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 3. 1, 2, 3. Rangkap. Kemudian nomor 3 etil. 1, ini kan nomor 3 ya, etil. Etil kan 2 karbon ya. Begini. Kemudian 5. 1, ini E3, 4, ini 5. 5-nya metil. Oke. Nah, kalau di sini udah kelihatan nggak ini punya cis atau punya cis trans atau enggak? Kita fokus ke sini. Oke. Sip. Nah, coba cari yang lain. Yang B gimana? 2 metil. Oke. Coba ya, udah ada yang nyebutin E. Nggak mungkin. Propin. Nggak Di apa-apa. 2 bang rangkapnya Tiga. yang pertama. Iya. Propin mau di sini boleh. Mau Oh di iya sini. ada 3 ya beneran. Gue kira ada 2. Jadi nggak jadi. Oke. Coba berarti antara E sama A udah coret. No option. Nah, sekarang tinggal B, C, dan D. Coba, memang perlu digambar supaya memang kelihatan bentuknya. Dia punya cis atau trans. Sir, kalau C-nya ada 2. Kalau yang satu C-nya ada 2, yang satu lagi C-nya 1, itu termasuk cis nggak? Iya, itu bisa. Kita sekarang nggak bilang cis trans, tapi dia bisa cis trans gitu ya. Nanti cis trans ditentukan berikutnya. Saya dapatnya dua-duanya cis. Dua-duanya cis. Yang mana? B, C, atau D? C. Yang C. E? Yang C? C. Oke, sekarang C. Nah, ini kita lihat. 1, yang 5 ya. Berarti nomor 2. 1, 2, double bond. Terus yang ini 2 metil ya. 2 metil. Oke. Nah, kita cek fokus ke sini. Nah, kita fokus ke yang C di sini. Ngiket gimana? Ini sama ini. Sama. Hati-hati. Kalau kita fokus ke sini, berarti dia ngiket ini sama ngiket H. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Yang C-nya mah enggak. Ini nebak D. nggak ada yang benar semua itu Ram. D. Udah D. B mah mungkin. Ya, oke. Dede. Alah. Jadi Saya hati-hati nggak ya. lihat metilnya. Oke. Kita nggak boleh nebak. Maksudnya memang harus membuat. Kalau Saya nggak lihat metilnya. Suram. Lagi, Sar. Oke. Ya, oke. Nah, ini kita lihat dulu ya. Butena. 1, 2 ikatan rangkap. Kemudian 2 sama 3. Berarti ini nggak ada ya? Bentar ya, 2 dan 3. 2 dan 3. Berarti ini C, ini kan metil ya? 2 dan 3, C. Oh iya, dia nggak Nggak ada punya. yang benar. Nggak ada yang benar, cuy. Emang udah berarti emang nggak salah ya. Iya, benar. Kamu nggak salah, nggak ada yang. Berarti ini bukan juga. Itu yang salahnya buat soal. Iya, benar. Yang buat soal. Ini propin. Berarti gini. Oke, ini juga nggak ada. Ini haknya juga 2 ya. Ya, orang sing bener. Ya, Ganti. diganti soal ya. Coba buat kemungkinan dari yang ini. Coba buat ya kemungkinan yang ketiga. Pilihan A. Coba buat supaya dia bisa apa ya? Bisa membentuk cis sama trans. Nah, coba silakan dipikirkan. Metilnya, etil sama metilnya pindahin. Etilnya di 2. Etilnya di 2. Ya, etilnya di 2. Metilnya Oke. di 1, 2, 3, 4. Coba supaya saya lebih kebayang. Nomor berapa yang Kalau etil dipindah? sama metil duluan mana? Hitungnya. Etil, oke. Coba jangan ke sana dulu, tapi mana yang dipindah? Nomor 3 ini? Iya, sama yang kanan. Branch-nya. Sama yang ini? Iya, tuker. Oke, tukar. Jadi, ini. C-nya di sini ya, oke. Oke, ini boleh.
Kenapa? Karena kita fokus di sini, gitu kan? Iya. Kemudian ininya beda. Kemudian kalau melihat yang ini, 1 sama H, beda ya. Nah, sekarang beri nama. Namanya apa? Nah, sekarang beri nama. Soalnya kalau ini mah cheese sama transnya, oke, yang ini dibilang, oke, cheese transnya kita nggak pelajari dulu karena ini mah udah more complicated yang E sama Z tadi. Oke, yang sekarang kasih nama yang ini. Ayo guys, beri nama guys. Ini yang terakhir. 2 etil, Saya tulis 2 etil, 4 metil, 3 heksin, 4 metil, 3 terus? heksin. 3 heksin. Heksena. Masih salah. Tapi ada yang 7 ya? Ah, itu dia. Yes. Heksin. Berarti strukturnya berbeda ya. Nah, sekarang saya coba ngelihat yang ini. Nah, saya mau taruh ke bawah. Saya hapus yang ininya. Kalau kita menggunakan yang katakan heksin, artinya kita tetap menggunakan, oh ini C. Kita memperkirakan ininya yang terpanjang ya. Berarti 1, 2, kita ubah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi namanya ini. Sok dicari namanya apa yang benar. Bentar. Ya, silakan. 1, 2, 3 metil. 3, Oke, saya tulis ya. 3,5 di metil. 3,5 di metil. Terus? 1, 2, 3, 4. 4 heptin. Oke, heptena ya. Nah, sekarang coba kita lihat, kita hitung ya. Ada 1 yang miss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, makanya ini hep. Nah, sekarang posisinya metilnya di nomor 3, benar, nomor 5 juga benar, di metilnya oke benar, tapi posisi nomor 4 yang salah. Kebalik ngitung. Oke. Karena, berarti kalau kebalik artinya seolah-olah yang double bondnya itu kurang diprioritaskan ya. Jadi ingat perlu diprioritas melihat double bondnya harus nomor kecil. Nomor kecil. Gitu ya. Nah, ini berlaku juga untuk yang kalau ada triple bond. Ya, triple bond juga nomornya harus nomor kecil. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan kasih tahu apakah ada pertanyaan atau enggak. Halo. Tidak. Oke. Udah, Sir. Yes. Oke, sampai sini dulu ya. Ini segera mungkin langsung diupload, habis itu di-share linknya ya, YouTube-nya. Oke, yuk. See you next week. Thank you, sir. Sir. Ya. Thank you, sir.